Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sensila Resnaraya, nomor absen 31 dari kelas 12I. Di sini saya ingin menjelaskan irisan kerucut, yakni elips, di bagian pengertian dan juga unsur-unsur. Yang pertama, pengertian dari elips. Elips merupakan kurva lengkung tertutup yang memiliki dua sumbu simetri. Elips merupakan salah satu irisan kerucut karena bentuk elips dapat diperoleh dengan mengiris kerucut menurut sebuah bidang yang tidak sejajar, bidang alas, dan tidak memotong bidang alas. Besar setengah sudut kerucut A lebih kecil daripada sudut potong bidang pengiris, yaitu B, maka bentuk irisan yang diperoleh adalah elips. Dalam bidang koordinat, elips didefinisikan sebagai tempat kedudukan semua titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Kedua titik tertentu itu dinamakan titik fokus. Langsung saja beralih ke gambar yang telah saya buat, yakni gambar elips horizontal. Kenapa dinamakan elips horizontal? Karena panjang dari sisi kiri ke kanan lebih panjang daripada sisi atas ke bawah. Sebaliknya, ini elips vertikal, sisi panjang dari atas ke bawah lebih panjang daripada kiri ke kanan. Nah, di elips memiliki titik pusat berada di sini. Kemudian ada titik fokus. Titik fokus berada di sebelah kiri dan kanan dari titik pusat. Dan nilai F1 yang bernilai C,0 dan juga F2 bernilai C,0. Kemudian kita buat titik yang berada di elips sembarangan, seperti misalnya K dan juga di sini L. Kita tarik garis dari K menuju ke F1 dan juga K menuju ke F2. Kemudian kita tarik lagi dari titik L ke F1 dan juga L ke F2. Nah, seperti yang didefinisikan, yakni tempat kedudukan semua titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu tetap. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari K ke F1 plus K ke F2 itu sama dengan jarak dari L ke F1 plus L ke F2. Kemudian ada unsur untuk unsur elips. Yang pertama, A, yaitu setengah sumbu panjang horizontal. Nah, yang disebut sumbu panjang horizontal yaitu dari kiri ke kanan. Ini disebut dengan sumbu horizontal. Nah, setengah sumbu panjang horizontal yaitu dari titik pusat ke sebelah kanan maupun sebelah kiri dari elips. Ini dinamakan A kecil. Nah, unsur yang kedua yakni B, yaitu setengah sumbu panjang vertikal, yakni sumbu dari atas ke bawah. Berarti setengahnya dari titik pusat ke atas maupun ke bawah. Unsur yang ketiga yakni C, jarak titik pusat ke titik fokus.
yakni dari titik pusat menuju ke titik fokus 1 maupun titik fokus kedua. Ini dinamakan C. Yang berikutnya ada puncak elips yang terletak pada titik-titik di sumbu elips. Yang pertama, di sini ada yang dimulai kemudian ada B itu A,0, berikutnya ada di sini C, di sini itu 0,B dan berikutnya ada sisi D di sini dimulai 0,B. Dari puncak elips yang pertama yaitu A yang nilainya A,0. Kenapa bisa min A? Karena diambil dari titik pusat menuju ke ujung dari elips. Jadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya dari titik pusat menuju ke titik elips itu di unsurnya ini adalah A. Nah, jadi nilai min A,0. Karena ini juga terletak pada sumbu X. Nah, kemudian yang C ini juga sama karena berada di sumbu Y yaitu 0, B diambil dari titik pusat menuju ke atas. Nah, kemudian pada elips horizontal di samping dapat disimpulkan bahwa A selalu lebih besar daripada B. Karena di sini namanya elips horizontal, maka dari sisi kiri ke kanan dengan sisi atas ke bawah lebih besar dan lebih panjang sisi kiri ke kanan. Jadi yang A akan selalu lebih besar daripada B. Sebaliknya jika elips tersebut adalah elips vertikal. Nah, kemudian sumbu horizontal itu sama dengan sumbu panjang atau juga disebut sumbu mayor. Nah, yang dimaksud dengan sumbu mayor yakni sumbu horizontal dari titik sebelah kiri menuju ke kanan. Ini disebut dengan sumbu mayor karena lebih panjang. Nah, untuk nilainya sendiri, ini kan dari setengahnya ini A, jadi nilai panjang sumbu horizontalnya atau sumbu mayornya itu adalah 2A. Nah, kemudian ada sumbu vertikal, yakni sumbu pendek atau bisa disebut sumbu minor. Kenapa bisa disebut sumbu minor? Karena sumbu ini terletak pada garis Y, yakni lebih pendek daripada garis X. Jadi dinamakan sumbu minor. Nah, ini nilainya sama seperti yang sumbu mayor, yakni nilainya 2B. Nah, kemudian kita akan membahas hubungan dari A, B, dan C kecil pada elips horizontal. Di sini sudah tersedia gambar dari elips horizontal tadi. Kemudian kita garis dari titik C ke F1, kemudian dari C ke F2. Nah, dari gambar di sini kita bisa menyimpulkan bahwa dari C ke titik pusat ini itu sama dengan jaraknya dari titik pusat ke F1. Ini adalah bagian dari C. Nah, di sini di bagian kiri ini adalah segitiga siku-siku
Jadi kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi dari C menuju ke F1 itu menggunakan akar B kuadrat plus C kuadrat. Nah, kemudian dari sebelah kanan juga sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa jarak dari C ke F1 plus jarak dari C ke F2 itu sama dengan jarak dari B ke F1 dan juga ditambah B ke F2. Nah, di sini karena segitiga siku dari jarak C ke F1, jadi menggunakan rumus Pythagoras, yakni akar dari B kuadrat plus C kuadrat ditambah jarak dari C ke F2, dari C ke F2 itu juga sama, yaitu akar dari B kuadrat plus C kuadrat itu sama dengan jarak dari B titik B ke F1 itu sama saja A ditambah C, ya, A ditambah C. Jadi A plus C plus jarak dari B ke F2, ini jarak dari B ke F2 itu kalau dari titik pusat sama saja A, ini jarak A, ini jarak C, jadi selisihnya itu A min C. Nah, kemudian kita sadarkan dari plus C dan min C, kemudian menjadi 2 akar B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 2A, dan kita curahkan keduanya menjadi B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, kemudian berlakulah rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Ini adalah rumus ini. Dan ini adalah pembuktiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman, saya Fauzi akan menjelaskan tentang persamaan elips di pusat P 0,0. Yang kita tahu bahwa panjang dari PF tambah PF1 tambah PF2 itu sama dengan PF1 dan tambah PF2, sehingga itu yang kita ketahui PF1 tambah PF2 dengan 2A. Nah, setelah itu kita cari dengan rumus mencari jarak di antara titik, yaitu akar PF1 yaitu X F1 dikurangi XT kuadrat ditambah Y F1 kurangi Y T kuadrat, lalu ditambah yang PF2 sama juga X F2 dikurangi X T kuadrat tambah Y F2 kurangi Y T kuadrat sama dengan 2A. Maaf. Selanjutnya kita bisa masukkan saja nilainya, yaitu XF di sini XF1 yaitu min T, lalu XT yaitu magnetnya saja jumlah kuadrat tambah YF1 yaitu Y1 yaitu 0 untuk YT Y. Nah, 2 tambah XF2 yaitu C dikurangi XT yaitu X, nah 2 tambah YF2 yaitu 0 kurangi Y sama 2A. Ya, selanjutnya kita bisa jabarkan semuanya sehingga menjadi C kuadrat tambah 2CX
tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Dan ini juga C kuadrat minus 2C X lalu tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama 2A. Nah, yang bagian ini bisa kita pindah ruaskan ke yang kanan sehingga menjadi C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A kurangi akar C kuadrat minus 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Selanjutnya kita bisa pangkatkan pangkatkan 2 sehingga akarnya meningkat, sehingga kita pangkatkan 2 ini menjadi C kuadrat tambah 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat, dan ini menjadi karena pangkat 2 menjadi 4A kuadrat. Maaf, lalu yang juga min 2 kali 2A akar C kuadrat min 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat, lalu pangkat 2 ini jadi plus C kuadrat minus 2CX tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Oke, selanjutnya di dua sisi ada yang sama, bisa kita coret seperti X, Y, X, Y, dan C kuadrat. Nah, ini bisa kita langsung saja menjadi 4CX. Lalu ini bisa kita pindah juga menjadi 4A kuadrat min 4A K C kuadrat plus dan bisa juga langsung kita kuadratkan semuanya untuk menghilangkan akar ini, sehingga kita dapatkan CX kuadrat X kuadrat, lalu di Nah, setelah itu ini pertama kita kalikan dengan di sini. Ini 2C kuadrat seperti ini teman-teman. Lalu ini ada 2 yang sama, kita bisa berat saja. Nah, setelah itu yang kita bisa pindahkan CX ke ruas kanan dan AC ke ruas kiri, sehingga kita bisa menjabarkannya menjadi lebih mudah. Kita bisa menuliskannya A pangkat 4 kurangi A kuadrat C kuadrat sama dengan C kuadrat X kuadrat plus A kuadrat X kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Oke,
Lalu ini seperti yang saya bilang tadi, ini bisa kita jabarkan menjadi A kuadrat kurang A kuadrat kurangi C kuadrat. Lalu yang sini juga bisa kita jabarkan menjadi kuadrat C kuadrat tambah A kuadrat. Teman ini ada kesalahan di bagian ini harusnya ini karena beda dua seharusnya ini negatif sehingga kita bisa simpulkan menjadi C kuadrat A kuadrat min C kuadrat tambah A. Nah, seperti pada umumnya, yaitu telah dijelaskan dalam definisi Euclid bahwa A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat, sehingga kita bisa simpulkan A kuadrat kurang C kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, di sini kita bisa putuskan langsung menjadi A kuadrat C kuadrat sama dengan X kuadrat B kuadrat tambah A kuadrat Y kuadrat. Selanjutnya kita bisa bagi semua ini dengan A kuadrat B kuadrat, sehingga hasilnya ini jadi 1, lalu ini kita coret-coret menjadi X kuadrat per A kuadrat, lalu yang ini juga bisa coret menjadi tambah Y kuadrat per B kuadrat, sehingga kita temukan persamaan elips pada pusat P 0,0 adalah X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, terima kasih teman-teman telah dengan penjelasan tentang kesamaan elips ini. Lalu maaf karena tadi ada banyak kesalahan, mungkin karena saya kurang teliti, dan terima kasih.